Haleluya, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada saat ini kita semua bersuka cita karena Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Raja di atas segala Raja. Haleluya, mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Mari ambil waktu 1-2 menit di hadapan Tuhan. Sama-sama kita berdoa bersehati, kita minta hadirat Tuhan boleh nyata di tengah-tengah kita pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah. Kami percaya Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kami percaya kuasa hadirat-Mu melawat setiap kami pagi hari ini. Mari Bapa, nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Nyatakan mujizat-Mu di tengah-tengah kami. Sebab pagi hari ini, nama Tuhan saja yang ditinggikan, dimuliakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau ambil alih ibadah kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Amin. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh kami percaya Tuhan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mari dengan iman kita naikkan pujian ini. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Amin. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh kami percaya Tuhan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mari dengan imanmu saudara katakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan, sembuhkan sakitku, amin. Pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan,
Tiada yang mustahil bagimu. Mujizat masih ada dalam hidupku. Mari jemaat Tuhan katakan, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. sungguh kami percaya Tuhan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mari sembah Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa saat kita menaikkan penyembahan kita, Tuhan hadir di tengah-tengah kita, mengerjakan perkara-perkara yang ajaib, mengerjakan mujizat bagi saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu. Haleluya, haleluya. Kami angkat tangan, kami menyembah Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Apapun yang kau alami pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, percaya bahwa Tuhan Yesus yang sudah mati, Dia sanggup memulihkan engkau karena Dia sudah bangkit dan hidup. Dia membawa kemenangan bagi saya dan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Terima kasih Yesus. Kami percaya kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau ajaib bagi kami. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari arahkan hatimu bagi Tuhan pagi hari ini. Dengan segenap kerinduan, mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Mari dengan sungguh-sungguh katakan di hadapan Tuhan. Ku mengangkat wajahku, amin, memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di
sahabat Tuhan. Ku mengangkat wajahku, Amin. memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Kami angkat tangan kami Tuhan. Angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Tak sekalipun tak sekalipun Kau tinggalkan, tak sekalipun tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersorak-sorai bagi Tuhan pagi hari ini. Sebab hanya nama Yesus menara yang kuat. Bangkit, serukan nama Yesus. Katakan maju. Maju, nyatakan kuasa-Nya.
kita siapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari dengan imanmu kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kami percaya Tuhan, aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Mari dengan iman saudara katakan, aku percaya ada mujizat. Kami percaya Tuhan, aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Haleluya. Haleluya. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Saya percaya semuanya kabarnya baik. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita belajar firman Tuhan bersama-sama
yang terambil dalam 1 Korintus 15 ayat 55 sampai ayat yang ke-58. Firman Tuhan berkata demikian, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia." Puji Tuhan. Ayat 57 dalam pembacaan tadi berkata, "Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan." Puji Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini, kebangkitan Yesus memberikan kemenangan bagi saya dan kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, tentunya mempertahankan kemenangan itu sangat perlu dan penting. Mengapa saya katakan demikian? Karena hari lepas hari di dalam kehidupan kita selalu menghadapi tantangan hidup. Hari lepas hari hidup ini tidak lepas dalam kesulitan. Sebab itu kemenangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita perlu pertahankan waktu kita melewati badai hidup. Kita perlu pertahankan waktu kita menghadapi pergumulan berat. Alkitab berkata seperti ini, "Marilah kepadaku semua orang yang berbeban berat dan letih lesu, aku akan berikan kelegaan bagimu." Ajakan firman Tuhan ini luar biasa bagi saya dengan saudara. Menandakan atau berarti di dalam kehidupan kita tidak lepas yang namanya beban berat, pergumulan, dan tantangan hidup, kesulitan hidup. Jadi otomatis kemenangan itu perlu kita pertahankan di dalam kehidupan kita. Nah, kita akan belajar bagaimana caranya kita pertahankan kemenangan tersebut. Di dalam pembacaan kita tadi 1 Korintus 15 ayat 58 bagian A berkata begini, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh." Sampai di sana dulu. Jadi yang pertama adalah tetap teguh atau berdirilah teguh di dalam hidupmu. Satu hal kita mempertahankan kemenangan itu adalah tetap berdiri teguh, memiliki satu pendirian yang kokoh di dalam kehidupanmu ketika ada badai hidup, ketika dalam kesulitan. Karena kita tahu kebangkitan Kristus untuk memperoleh kemenangan tersebut yang Dia sudah berikan bagi saya dengan saudara, itu Dia peroleh dengan satu pengorbanan yang luar biasa. Dia meraih kemenangan itu bukan berarti tidak melewati proses yang begitu berat bagi dia. Dia harus melewati masa kesengsaraan, dicambuk. Oleh sebab itu, kita harus patut mempertahankan kemenangan tersebut. Caranya adalah berdiri teguh di hadapan Tuhan, tetap kokoh di hadapan Tuhan. Saudara yang sudah Tuhan, ada satu ayat firman Tuhan di dalam 1 Korintus 16 ayat 13, "Berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat." Dikatakan berjaga-jagalah. Memang kita perlu berjaga. Bukan berarti kemenangan yang kita peroleh lalu kemudian kita hidup seenaknya, hidup tanpa ada persiapan. Tetapi dalam firman Tuhan ini berkata berjaga-jagalah, berdirilah teguh di dalam imanmu, tetaplah kuat. Nah, ini dia. Jadi salah satu kemenangan untuk kita pertahankan di dalam kehidupan ini adalah tetap teguh
berdiri teguh di dalam kehidupanmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, ada satu ayat juga di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 15 berkata, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima. Ajaran apa yang kita terima? Ajaran firman Tuhan. Peganglah teguh dengan firman yang kita sudah baca, yang kita sudah dengar, yang kita sudah terima lewat ibadah-ibadah kita yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan. Itu yang menjadi pegangan kita. Karena memang kita bisa kuat hanya karena firman Tuhan. Jadi satu hal, mari kita boleh pertahankan kehidupan kita dengan berdiri teguh di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, jadi kalau kita pegang firman Tuhan, kalau kita melakukannya, maka kita boleh memiliki satu pondasi yang kokoh atau yang kuat. Coba kita lihat juga firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27 berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Contoh yang baik bagi saya dengan saudara, memiliki salah satu komitmen dalam kehidupan kita untuk tetap berdiri kokoh di atas pondasi firman Tuhan yang kita terima, yang kita dengar adalah di dalam Matius 7 ini ayat 24. Dia berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku, firmanku dan melakukannya, ia menjadi orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Lalu kemudian turun hujan, datanglah banjir melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh karena dia didirikan di atas batu yang pondasinya kuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita boleh landasi kehidupan kekristenan kita yang sudah memperoleh kemenangan dengan firman Tuhan. Dengar firman Tuhan, lalu kemudian melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Puji Tuhan, ini poin yang pertama untuk kita bisa tanamkan baik dalam kehidupan kita, supaya kita memperoleh kemenangan dan terus menerus di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian yang kedua, kita boleh kembali dalam bacaan kita tadi 1 Korintus 15 ayat 58. Dia berkata begini, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Nah, dia katakan jangan goyah. Yang kedua, pertahankan kemenangan itu, yaitu jangan goyah, jangan mudah putus asa, jangan tawar hati. Amin. Sekali lagi, pertahankan kemenangan dalam kehidupan kita. Jangan goyah, jangan mudah putus asa, dan jangan tawar hati. Mengapa kita tidak boleh tawar hati? Amsal 24 ayat 10 berkata demikian, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Ini alasannya mengapa di dalam kemenangan yang kita sudah peroleh, yang Tuhan berikan, tidak boleh kita putus asa untuk menjalani hidup ini. Ketika ada badai yang menyerang hidupmu, ketika ada kesulitan yang menimpa kehidupanmu, entah kesulitan apa saja, tidak boleh kita tawar hati, karena kecil kekuatanmu, kecil power yang Tuhan berikan bagi saya dengan saudara. Bukan berarti Tuhan tidak dahsyat dalam kehidupan kita, tetapi dari respon kita, hidup kita itu yang menentukan. Sebab itu, supaya tetap kita pertahankan kehidupan kita yang sudah memperoleh kemenangan lewat kebangkitan Tuhan Yesus, adalah tidak boleh tawar hati di masa kesulitan, di masa sukar, di masa kesesakan. Amin.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu ayat juga yang memberkati kita semuanya di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 8. Mari kita boleh buka bersama-sama. 2 Korintus 4 ayat 8, dia berkata begini. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Paulus berkata kepada jemaat Korintus bahwa dalam segala hal kami terjepit, kami ditindas, tetapi satu hal, kami tidak putus asa. Biarlah firman Tuhan ini datang juga kepada kita dan kita boleh berbicara. Keadaan ini sudah sulit, tetapi kami tidak putus asa. Haleluya, amin, puji Tuhan. Jadi kesulitan yang ada sekarang ini, terutama virus corona yang sedang melanda seluruh dunia, Indonesia termasuk dalamnya, bahkan kita juga di Makassar. Tetapi satu hal, jangan tawar hati, jangan mudah putus asa, jangan goyah. Paulus sudah berkata-kata kepada kita bahwa dalam segala hal, saudara yang selalu Tuhan, hari-hari ini juga termasuk dalam segala hal, bahwa kesulitan untuk ekonomi juga kita boleh mengalaminya. Tetapi jangan putus asa, jangan tawar hati. Saya tahu tidak mudah untuk hari-hari ini. Kita mau tegar, kita memiliki satu kekuatan. Tetapi ada firman Tuhan, ada Yesus yang bersamamu. Dalam keadaan seperti ini, kalau kita tidak putus asa, apa yang kita lakukan? Mengucap syukur di dalam Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang Tuhan kehendaki bagi hidupmu, bagi hidupku. Bahkan kalau kita mundur di ayat yang ke-17, dia berkata begini, tetaplah berdoa. Amin. Jadi mari untuk tidak goyah, mari tetap berdoa. Untuk tidak putus asa, mari kita mengucap syukur. Ketika kita lakukan itu, maka kita tetap menjadi orang yang mempertahankan kemenangan di dalam hidupnya sekarang dan selamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Ini hal yang kedua. Lalu kemudian poin yang ketiga, kita kembali dalam bacaan kita 1 Korintus 19 ayat 58 di kalimat yang berikutnya berkata begini, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena semuanya itu tidak sia-sia. Yang ketiga adalah pertahankan kemenangan itu, yaitu tetap memiliki semangat melayani Tuhan. Tetap memiliki semangat dalam melayani Tuhan. Amin. Biarlah di dalam melayani Tuhan kita tetap memiliki roh yang tetap menyala. Biar di dalam melayani Tuhan kita tetap memiliki semangat hidup. Ada banyak orang ketika dia dilanda dengan persoalan, dengan masalah berat, dengan pergumulan yang berat, maka semangatnya itu mulai memudar. Tapi dengarkan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata dalam Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi memiliki roh yang menyala dalam melayani Tuhan, memiliki roh yang semangat di dalam melayani Tuhan, tetap bersekutu dengan Tuhan. Karena kita tahu hidup ini tidak lepas dari tantangan hidup, keadaan yang sulit. Tetapi yang penting adalah memiliki semangat hidup dalam hidupmu. Amin. Karena firman Tuhan berkata, apa yang kau lakukan itu tidak akan sia-sia. Sebab itu layani Tuhan dengan penuh kesetiaanmu.
Karena selama ada kesempatan, mari berikan yang terbaik hidupmu kepada Tuhan. Bukankah kita tahu bahwa hidup inilah kesempatan? Ada lagu yang berkata, hidup inilah kesempatan untuk melayani Tuhan. Amin. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi ada 3 poin yang kita boleh pelajari bersama ketika kita bertahan di dalam kehidupan kita, kemenangan yang Tuhan berikan. Yaitu yang pertama, berdirilah teguh atau tetaplah teguh dalam Tuhan. Dan juga yang kedua, jangan goyah. Jangan mudah putus asa. Jangan hidupmu dikuasai dengan tawar hati dalam hidupmu. Karena kecil kekuatan kita untuk kita bertahan hidup, menjalani hidup ini. Dan yang ketiga, memiliki semangat hidup untuk melayani Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang kita telah dengar bersama-sama. Mari kita boleh berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Biarlah kami menjadi orang yang tetap teguh di dalam Tuhan, tidak putus asa, bahkan kami tetap memiliki semangat hidup untuk melayani Engkau. Di dalam nama Yesus kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya percaya setiap kita sudah diberkati pagi hari ini. Amin. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Bagimu segala pujian. Bagimu